yang taklid buta ini agar bisa berpikir, agar mau berpikir, karena hidayah itu tidak datang sendiri, tapi harus dijemput. Caranya bagaimana? Kita buka data yang kita punya, kita Betul. kasih ke mereka, seperti pembelokan sejarah, pengklaim-klaim sejarah pahlawan, membuat kuburan palsu, mengklaim kuburan leluhur kita. Itu salah satu cara mereka untuk menguasai kita. Begitu, kita jangan menutup Ini mata loh dengan Bang, data-data yang ada. kan kita itu Begitu. jari-jari kita itu kan udah pinter ya Bang ya, Iya. berselancar di dunia maya. Segala informasi itu sudah banyak terbuka luas bener. Nggak, Jadi begini, kita nggak usah begini pakai otak Ibu, kita lah. soalnya Jari-jari kita itu udah pinter begini, Bang. yang membolak-balikan hati itu yang maha kuasa, kita hanya bisa berikhtiar. Jadi kalau menghadapi orang yang bebal seperti ini dari klan pribumi, kita kasih contoh aja. Di zaman masa penjajahan itu ada yang namanya Londo Ireng. Londo Ireng itu orang yang sudah kena doktrin, diberi keuntungan banyak oleh penjajah. Nah, yang membela klan mereka itu bisa terindikasi keturunan Londo Ireng. Begitu. Yang berjuang mengangkat derajat kiai pribumi dan menyelamatkan sejarah bangsa itu sudah pasti keturunan pejuang. Berjuang. Itu sudah dipastikan. Tapi jangan berkecil hati. Kalaupun kita punya leluhur pengkhianat, kalaupun kita punya leluhur pengkhianat bangsa, yang penting kan kita sekarang yang ingin berjuang dan ingin mengangkat derajat berbumi agar dosa-dosa leluhur kita itu dapat tertutup oleh amal ibadah kita. Jadi saya mau kita semua niatnya ibadah, ingin membersihkan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah dari Yahudi Yaman laknatullah yang cuma bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa data, tanpa bukti, hanya pengakuan sepihak. Mereka bertahan dalam pengakuan sepihak itu sudah berjalan cukup lama. Jadi pembodohan ini cukup lama, sudah masuk ke sendi-sendi. Mereka itu sudah masuk ke pemerintahan. Bahkan NU aja sudah setengahnya mungkin dikuasai sama mereka. Yang sedang viral sekarang kan Jatman, diambil alih sama si Lutfi. Betul. Ya kan? Sudah dikuasai sama Lutfi, itu yang lagi viral sekarang. Nah, kita Ya, harusnya bersyukur. Coba bayangkan kalau dusta mereka, kebohongan mereka terbongkarnya nanti 100 tahun atau 50 tahun ke depan, kesenangan pribumi hati sudah kita. tidak bisa berbuat apa-apa. Pribumi Betul. sudah lupa jati diri bangsanya. Karena apa? Semua Betul. pahlawan dari Yaman semua. Kuburan-kuburan bukti sejarah sudah dari Yaman semua. Kita tidak Betul. ada daya dan upaya. Beruntungnya NKRI ini emang diberkahi. Sudah sekian. Betul. Terima kasih. Ya, maaf ya Bang, karena mungkin saya perempuan ya. Jadi kan berpikirnya beda dengan laki-laki, otak wanita dan otak laki-laki itu kan beda. Jadi kalau saya tuh begitu kalau nggak bener langsung tes main sikat gitu Bang. Jadi saya mohon maaf gitu. Iya, wajar. Saya juga begitu, Bu. Saya juga begitu. Tapi kan ya namanya orangnya saling mengingatkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Tidak ada salahnya. Semuanya iya. seperti itu. Iya. Ya paling tidak Ya, gini loh Bang ya. eh, Kan jari-jari kita itu kan cerdas ya. Walaupun saya bukan ahli nasab gitu ya, saya juga orang biasa. Tapi informasi itu kan masuk di dalam media sosial kita baca, kita resapi, kita renungkan. Mestinya kan seperti itu, Bang. Karena masalah nasab ini 2 tahun, jadi sudah cukuplah kita mempelajari itu, lalu mengambil sikap dan mengambil keputusan. Kalau sudah 2 tahun ini jari-jari kita itu sudah nggak pinter, apalagi otak kita nggak pinter, ya itulah Bang. Susah memberikan satu masukan-masukan orang yang menutup diri dari kebenaran. Masalahnya orang-orang ini bukan nggak pinter, menutup diri dari kebenaran. Begitu Bang. boleh bernarasi? Boleh. Silakan.
Saya bernarasi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Shadaqallahul azim. Al-Araf ayat 4. Cocok Oleh Bang karenanya ayat kita itu. akan memasuki fase ilmu pengetahuan. Bagaimana unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Maka kita harus melakukan pengukuran seberapa besar lubang jarum itu dan berapa besar unta itu. Mungkinkah seorang pendusta akan lolos dari pemeriksaan? Tiba saatnya hari yang berbahagia, Indonesia tidak akan tertipu oleh paham-paham yang abal-abal. Namun demikian kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melihat lagi, memperbaiki diri, atau masih bertahan membela kedustaannya itu. Demikian. Ya. Ya, itu dalam Al-Qur'an ya, Al-A'raf ayat berapa tadi? Tapi yang 40. jadi masalah itu, yang jadi masalahnya itu merekanya itu percaya nggak gitu kan? Itu kan sesuai kepercayaan. Yang ada kan mereka tetap percaya walaupun sudah dibohongi dan mereka tetap percaya gitu. Kebohongan yang terus berlanjut atau kedustaan yang terus berkesinambungan itu akan melahirkan kepercayaan dan akan menjadi sebuah fakta gitu bagi yang percaya. Betul. Tapi bagi yang mencari faktanya itu tidak, itu kan. Nah, mereka ini kan terus-terusan dibohongi, makanya mereka terus percaya gitu dan menganggap apa yang dikatakan oleh para kaum Balawi ini adalah sebuah fakta gitu. Itu bodohnya mereka itu. Itulah Bang, kita diwajibkan untuk selektif memilih teman. Karena teman itu bisa memancarkan diri menularkan hal-hal yang baik ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita ingin berbuat baik harus selektif memilih teman. Kita nggak boleh mengatakan, oh aku bisa berteman dengan segala lapisan orang. Tidak, kita tidak tahu bahwa teman ini bisa menjerumuskan kita, bisa menularkan kita pada hal yang tidak baik. Jadi kita sendirilah yang berselektif untuk mau mendekat kepada siapa. Kalau kita mendekatkan diri pada Habib yang banyak manipulatif, ya kita akan memiliki warna yang sama dengan Habib. Begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, yang jelas Mbak Erwinda, kalau Mbak Erwinda dekat dengan Khabib harus dijaga apemnya gitu aja. Oh iya, pastilah. Jangan sampai amit-amit Balik lagi urusan apem. saya nggak pernah sekalipun dekat dengan Habib dan tidak pernah berteman dengan Habib. Sama sekali enggak. Alhamdulillah aman, berarti aman. Aman Bang Kaisar, aman. Kendali. Apanya yang aman? Apanya yang aman? Apemnya Aman. enggak dimakan, jadi makan enggak dicuri itu. Aman gitu. Kalau Abang mau lihat di Bogor itu ya, di Cisarua itu Bang, banyak apem-apem Sunda itu sudah disikat sama Mbak Alawi Bang. Dan Innalillahi wa inna ilaihi mereka raji'un. hamil Bang, sumpah Bang. Abang kalau mau lihat ya,
di Cisarua Bogor itu ya Bang ya. Anak-anak umur 10 tahun, 13 tahun lahir dari ibu orang Sunda, bapaknya Mbak Alawi. Wajah mereka itu Arab betul Bang. Betul. Ya itu Dan ditinggal apem-apem oleh Sunda yang bapaknya. Mbak Erwinda, Nggih. apem-apem Sunda yang disikat Habib itu ya salah satunya anak yang tidak diinginkan beban sanggup itu. Nggak, Bang Riki tuh kasih kesempatan tuh Rosid sama Mbak ini loh, biar nggak biar adil. Saya belum ini. Mbak Alawi itu Bang, yang di Cisarua itu Bang, malah jadi ibu-ibu muda itu melahirkan anak dari Mbak Alawi yang ditinggalkan begitu saja Bang. Jadi kalau waktu saya duduk kan makan bubur ayam di situ di pinggir jalan itu Bang, kan saya kadang-kadang jalan ke Bogor tuh, duduk di pinggir jalan makan bubur ayam gitu kan, memperhatikan anak-anak turun dari angkot pulang sekolah, ya Allah. Bapaknya nggak tahu ini Arab dari mana gitu ya. Ibunya orang Sunda. Cewek-ceweknya tuh cantik Bang. Cowok-cowoknya tuh wajah Arab, ya Allah, kasihan Bang. Korban dari keganasan Mbak Alawi Bang. Ya silakan Mbah, silakan bernarasi Mbah Kara. Mbah Kara, halo. Baik. Kita belajar bahasa titik si buta dari gua hantu. Kalau bak terus itu kan hanya satu titik. Bagaimana kalau kita dua titik namanya tak arroh. Ya terus Mbah. Monggo Ya, lanjut. dua titik sudah dipahami. Kita akan masuk lagi ke 3 titik. Ya walaupun 100 titik terserah Mbah, silakan Mbah. Nah, baiklah. Bentar ini mau ngopi dulu ya. Titik Ya, pertama ngopi, titik kedua merokok dulu. Ya. Pokoknya saya tidak peduli titik. Titik-titik. Nah, titik-titik Ini. moda. Ya. Yang kita akan Besarkan dulu saya. Jangan kabur host, nanti kualat. Waduh. Nah, ini yang ditakutkan sama Pak Lawi ini. Iya betul. ya. Sekarang. Saya pakai bahasa lain boleh? Oke, Bahasa silakan Mbah. Oh ya Allah. Saya akan masuk dari bahasa imajiner. I sama dengan X kuadrat min 1. Itu tetapan. Sebuah ketetapan yang mutlak dan sudah diterima, diakui oleh dunia internasional. Yang kedua, nol. Bukan berarti selesai ke titik nol itu, karena nol itu adalah min 273,15 derajat Celcius temperatur. Nanti kalau panasnya ini, kalau kepanasan bisa diturunin atau kedinginan dipanasin. Itu adjustment supaya asik sambil, kalau ngopinya dingin kan harus dimasak. Saya kira 2 parameter ini dulu atau ditambah satu lagi dengan sebuah lingkaran. Ini tujuannya untuk mengukur berapa lubang jarum ini, seberapa kecil. Jika tidak ada ukurannya, dengan apa kita akan menentukan? Itulah diperlukan 22/7. Jari-jarinya ini harus jelas. Jari jempol kah? Jari telunjuk kah? Atau jari apa ini? Apa jari mati kah? Di sana kita akan ketemukan 3,14 titik-titik sekian. Demikian saudara-saudaraku. Lanjut. Jadi intinya ada jari, ada lubang ya. Oh, tentu dong. Lubangnya lubang jarum ini. Ya. Apakah ada Ya, yang monggo mengerti lanjut, soal saya ini? masih. Silakan. Bagaimana? Dan mungkin ada yang Saya bertanya masih sibuk. sama Mbak, Monggo lanjut. silakan. Ya, itu narasi. Ini host Pak Yai ada di sini ada Mukibin atau
Habib awalnya nggak sekarang di Itu atas? Rosid, Muhyiddin akut Rosid. Oh, Izin host, izin iya, host. iya, iya. Kan saya sudah bilang, saya tidak peduli. Saya sekolah dan lahir sekolah besar di lingkungan Muhammadiyah. Saya keluar dari kampung saya tahu Habib itu zuriat Nabi di 2012 ketika saya merantau ke Jakarta. Dulu di daerah saya. Tapi saya cuma punya prinsip satu. Makanya saya ketika dibilang taklid, kepada saya kalau saya tidak pernah taklid buta. Seluruh penceramah saya dengar tidak setuju ya saya tinggalkan, setuju saya ikuti. Saya hanya berprinsip saya tidak peduli mereka zuriat Nabi atau tidak, selagi Tuhannya sama, agamanya sama, nabinya sama, kitabnya sama Al-Quran, mereka ikhwani fillah, saudara saya dalam Islam. Itu prinsip dasar saya. Berarti Bang Rosid, Nah, Bang Rosid kalau sabar tidak dulu, peduli sabar dulu. sampai saat ini Bang Rosid, ya Bang Sabar Rosid dulu. belum yakin ya bahwa mereka itu duri Nabi atau bukan. Saya tidak akan pernah peduli itu karena zuriat Nabi bagi saya tetap ada, saya mempercayai, dan cara menghargainya sudah diajarkan oleh ulama, oleh para sahabat, oleh Nabi sendiri dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Cukup, titik. Iya Setan. Dan Tadi saya saya tanyakan kamu percaya nggak bahwa Ya, saya izin turun ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saya bilang apa? Waalaikumsalam Saya kan warahmatullahi sudah wabarakatuh. bilang. iya saya Bukti. meyakini. Saya bukan, maaf saya nggak ada bilang saya meyakini. Saya menjawab kalau MRA itu sudah ada, sudah diakui. Silahkan kalian ajukan itu di forum yang tepat, yang memang bisa mereka diungkapkan. Berarti itu benar, di perjuangan Iya, yang benar. jadi di kami jalan harus yang benar. bagaimana Bang Rosid? Ya Bang, Ya, Bang Rosid, kami harus bagaimana? Nah, begini. Kalau saya Rosid, bukan saran. Rosid ini nggak tahu RA itu apa. RA itu Nggak apa-apa, biarin dulu. Coba Rosid, Yang kami tidak harus bisa. bagaimana coba? Saya kan nggak peduli. Iya. Rosid, Kalau kami tanda harus kutip bagaimana Habib, coba? Ayo. Ini kan lagi dijawab. Kalau memang negara nggak mau mengambil alih, duduk bareng diskusi, adu debat, adu data dengan satu perjanjian. Kalau memang kalian data tidak valid, kalian siap merungkatkan diri. Oke, Disaksikan jadi kami oleh- harus begitu ya. Baik. Ya, Oke, tapi begini Bang Rosid, saya nggak mau melaporkan kemana-mana, mending di sini aja. Biar ada sanksi sosial. Malu mereka. Suaranya Kalau aku putus-putus. pengen. Iya, suara saya ini sinyal. Aduh, saya mute dulu. Aduh, nggak enak saya sinyalnya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo lanjut dulu. Tak nyimak Bang Rosid ini, soalnya dia, aku tahu dia Muhammadiyah. Ya silakan Bang Rosid, karena bumi ini termasuk Muhammadiyah. Silakan Rosid. bagi saya. Bukan aku, Bang Rosid dari Muhammadiyah aku tahu. Ya. Ya silakan. Biar Bagi saya. sama-sama diskusinya. Ya, enak kan, biar enak. Bagi saya bikin satu garis ya. Yang di sebelah sini mengakui ini perjuangan Wali Songo dan sebagai macam dan segala. Silahkan lanjutkan, tapi letakkan pada jalur yang benar. Karena kalau ini hanya sekedar ide ya, tukar pikiran. Ketika kita berjuang stuck di tempat, mereka sudah jalan terus. Kan kita harus menyusul mereka, harus menghentikan. Itu kan prinsip yang harus ditekankan. Nah, silahkan segera, karena yang di bawah sudah berisik, sudah ribut tadi sampai ada yang mau ribut. Ya udah, segera diselesaikan. Karena kalau dalam yang saya tahu, kalau yang ada yang lebih tahu dari saya silahkan, karena saya bahkan terima kasih, itu hasanah keilmuan. Bagi saya, ketika kalian mau merungkatkan sebuah organisasi, ya teliti di dalamnya.
cari apa kesalahan di dalamnya, bukan dari pihak luar. Bukan dari luar, karena nanti kamu sudah meneliti ke dalamnya belum? Bukan, ini dari Gini, harus ke dalamnya dulu. Set, Anda jangan melebar, Set. Saya sudah mengkaji kitab-kitab mereka, bahwa di dalam kitab mereka itu banyak yang bunyinya itu dalam kitab itu khurafat. Contoh dalam kitab Syarhul Ainiyah, di situ dikatakan bahwa Fakir Muqaddam ditanyakan oleh santrinya, wahai Imam Fakir Muqaddam, bagaimana kamu menyikapi tentang ayat kullun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas itu akan merasakan mati. Jawabnya dia, laisa min nafsi, saya tidak punya nyawa. Tanggapan kamu gimana, Sid? Jangan di-mute kalau ada pertanyaan begini. Kemudian ditanyakan lagi, bagaimana Anda menyikapi tentang ayat kullu man 'alaiha fan? Semua di dunia itu akan fana. Apa dia bilang? Saya tidak termasuk fana. Yang terakhir nih, ayat yang menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua di dunia hancur lebur, musnah, kecuali zatnya Allah. Dia menjawab dengan ringannya, ana min nuri wajhihi. Saya tidak akan bisa hancur karena saya termasuk zatnya Allah. Gimana, Sid? Jangan di-mute kalau pertanyaan kayak gini, Sid. Ya, ini. Dia lagi telepon. Jangan di-mute, Sid. Kalau Dia lagi pertanyaan telepon, kayak nggak dengar gini. itu. Gini, teman-teman, Bener kata Kaisar, conge. gini teman-teman, Muhammadiyah ini memang dia sebetulnya tidak sepakat dengan pengakuannya bahwa Ba'alawi adalah Zuriyah Rasul. Karena apa? Dulu juga pernah dari Ar-Isyad sendiri bermasalah dengan Ba'alawi itu.